Di sebuah desa tua yang jauh dari kota, terdapat sebuah pemakaman yang terkenal angker. Orang-orang desa menyebutnya makam keramat Lembayung. Bukan karena kisah arwah gentayangan, tetapi karena satu sosok penjaga makam yang tak pernah tidur. Namanya Pak Wiryo, atau setidaknya itu nama yang dikenal orang-orang sejak puluhan tahun lalu. Namun ada satu hal yang tidak pernah dipertanyakan. Bagaimana mungkin wajahnya tidak pernah menua? Malam itu, Arga, seorang mahasiswa jurusan antropologi, datang ke desa tersebut untuk menyelesaikan tugas penelitian. Mas Arga, jangan dekat-dekat makam itu. Setelah maghrib pesan Bu Sari, pemilik warung tempat Arga biasa makan. Arga hanya tersenyum. Kenapa memangnya, Bu? Bu Sari menunduk. Bukan makamnya yang berbahaya, tapi penjaganya. Arga mengangkat alisnya. Penjaga makam. Memangnya kenapa? Dia bukan manusia, Mas. Atau setidaknya bukan lagi. Meski sudah diperingatkan, Arga tetap memutuskan untuk melihat langsung. Ia membawa kamera, buku catatan dan senter. Udara malam terasa lebih dingin dari seharusnya. Seakan ada yang mengintai dari balik kegelapan. Ketika melewati gerbang pemakaman, pintu besi tua itu mengayun sendiri. Arga menelan ludah. Ternyata cukup seram juga. Namun, rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Sedang apa melam-melam di tempat seperti ini? Suara berat itu terdengar sangat dekat. Arga menoleh cepat dan melihat seorang lelaki tua berdiri di antara makam, membawa lentera kecil. Ah, Pak Wiryo ya? Tanya Arga, mencoba ramah. Pak Wiryo tersenyum tipis. Senyum yang aneh. Senyum yang memamerkan jiji-jiji yang terlalu rapi untuk seorang lelaki tua. Sudah lama tidak ada orang yang berani datang malam hari, ujarnya. Arga mencoba mengajak bicara. Saya hanya ingin meneliti tradisi makam di desa ini. Jika Bapak tidak keberatan. Pak Wiryo mendekat. Sangat dekat. Saya keberatan. Arga tersentak mundur. Kenapa? Pak Wiryo menatapnya tanpa berkedip. Kau membawa sesuatu yang tidak boleh dibawa ke sini. Arga memeriksa tasnya. Buku, kamera, senter. Benda yang paling berbahaya di antara itu semua kehidupan. Arga membeko. Tempat ini bukan untuk yang hidup. Lanjut Pak Wiryo. Saya menjaga agar batas itu tidak dilanggar. Tiba-tiba seperti ada yang mengetuk dari dalam sebuah makam. Arga mematun. Arga mematun. Pak, itu apa? Pak Wiryo menghela napas perlahan. Mereka gelisah kalau ada orang hidup berkeliaran. Suara itu semakin keras. Beberapa nisan bergetar. Arga ketakutan. Kita harus pergi. Pak Wiryo malah berjongkok di depan salah satu makam dan bertanya lembut. Kenapa? Kau ingin keluar lagi? Arga menherit mundur terburu-buru. Apa Bapak gila? Pak Wiryo menatap Arga dengan mata yang kini terlihat berbeda. Mata yang tidak memantulkan cahaya sama sekali. Mereka semua milik saya. Dan kau, Pak Wiryo mengangkat kepalanya perlahan, akan jadi milik saya juga. Arga berlari sekuat tenaga menuju gerbang. Nisan-nisan bergetar. Suara jeritan samar terdengar dari dalam tanah. Ketika hampir mencapai gerbang, pintu besi itu menutup keras sendiri. Arga membanting tubuhnya ke pintu. Buka! Ha! Di belakangnya, langkah Pak Wiryo terdengar perlahan. Sangat perlahan. Namun setiap langkahnya membuat tanah bergetar kecil. Arga menoleh. Senter yang ia arahkan menyorot wajah Pak Wayari, dan wajah itu berubah. Keriputnya lenyap, matanya hitam seluruhnya, dan kulitnya mulai pecah seperti tanah kering. Sebentuk suara seperti bisikan ribuan roh terdengar dari tubuhnya. Kau hidup terlalu lama di sini. Warga desa menemukan Arga pingsan di depan gerbang makam. Pak Wiryo tidak ada dimanapun. Namun kamera Arga menyimpan satu foto terakhir. Foto yang ia tidak ingat pernah ia ambil. Foto
Pak Wiryo berdiri di belakangnya dengan wajah tanpa mata, dan di bawah foto itu tertulis tulisan sendiri. Jangan kembali ke sini, Arga. Yang hidup tidak diterima